Berjumpa dengan Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya. Dan saya masih mengajak Anda untuk terus mempelajari firman Tuhan, menggalinya. Dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah tiba di Ibrani pasal yang ke-9. Ada dua perikop. Kalau Anda membaca di perikop yang kedua, yaitu tentang Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru, maka Anda bisa mengerti bahwa ternyata bagi kebudayaan, atau lebih tepatnya ketetapan yang tertulis di dalam Taurat, maka setiap kali mereka hendak beribadah kepada Tuhan, setiap kali mereka hendak terhubung dengan Tuhan, maka diperlukan yang namanya korban. Mereka membawa korban, lalu kemudian korban itu diteliti dulu oleh petugas-petugas yang ada di rumah ibadah atau di kemah suci. Dan kemudian kalau korban itu dinyatakan sah, maka barulah korban itu dibawa. Misalnya mereka membawa anak domba, lalu kemudian anak domba ini akan disembelih. Kemudian darahnya akan dipercikan sebagai korban penebus salah, sebagai korban pendamaian, dan seterusnya. Ini konsep yang berlaku pada zaman Taurat. Ini bahkan menjadi sebuah ketetapan bahwa mereka tidak bisa datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Mereka harus membawa korban dan harus ada darah yang dicurahkan. Lebih tepatnya kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-21, firman Tuhan menulis di dalam ayat yang ke-21 demikian. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Jadi darah adalah sesuatu yang penting dalam ritual atau upacara keagamaan pada waktu itu. Karena darah menunjukkan bahwa di situ ada korban yang disampaikan kepada Tuhan. Ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Jadi darah berfungsi untuk menyucikan segala sesuatu menurut ketetapan Taurat. Dan ini Anda mesti garis bawahi. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini kalimat yang tegas, ini kalimat yang jelas, kalimat yang sangat lugas, tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Intinya, kalau tidak ada darah, kalau tidak ada darah yang tercurah, kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Jadi, umat Israel harus selalu membawa korban. Korban itu harus disembelih, darahnya harus tercurah, sebab tanpa darah tidak ada pengampunan. Lalu kemudian kalau kita membandingkan di dalam ayat yang ke-13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan mempercikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini poinnya, bahwa sekalipun benar bahwa melalui korban yang disembelih itu ada darah yang tercurah, maka mereka beroleh pengampunan dosa. Namun ingat bahwa bagaimanapun juga darah yang dicurahkan itu adalah darah binatang. Sehingga Alkitab menulis di sini mereka disucikan secara lahiriah, tidak untuk selama-lamanya. Mereka butuh bagaimana mereka disucikan, dosa mereka diampuni, bukan dengan darah binatang yang sifatnya sementara, yang sifatnya lahiriah. Maka datanglah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Dia menjadi korban pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Yesus menjadi korban itu sendiri. Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah. Dia menjadi korban penebusan. Dia menjadi korban pendamaian antara manusia dengan Allah. Bedanya apa? Kalau darah binatang itu hanya menyucikan secara lahiriah, tetapi darah Anak Domba Allah, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib,
Dia sudah mati ganti kita, menebus kita bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga bagian daripada roh, tubuh, jiwa kita semuanya diampuni. Kita diperdamaikan secara sempurna. Kalau binatang itu tidak sempurna, maka darahnya juga tidak sempurna. Namun darah anak domba Allah, Alkitab menulis sempurna. Itu persembahan yang tak bercacat, maka pengampunan yang kita terima adalah pengampunan yang sempurna adanya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sekarang kita sudah menerima anak domba Allah yang darahnya tercurah di atas kayu salib. Ada darah yang tertumpah. Berarti kalau kita percaya kepada Yesus dengan segenap hati kita, dosa kita diampuni, kita diperdamaikan dengan Allah. Bukankah itu hal yang harusnya kita syukuri? Sebab kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kita sudah diperdamaikan dengan Allah sendiri. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan darah domba biasa, tetapi darah anak domba Allah. Makanya benar penulis yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat, bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus sendiri, anak domba Allah. Di dalam hidupmu ada penebusan itu. Kita bersyukur. Jangan anggap sepi kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus. Sungguh-sungguhlah menjalani kekristenanmu. Hiduplah berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati.